Ini gua akan mereview sekaligus ceritain seluruh alur cerita film yang berjudul I Spit on Your Grave 3 yang dirilis pada tahun 2015. On Your Grave yang pertama dan yang kedua. Jadi gue saranin buat kalian untuk menonton seri sebelumnya supaya alur ceritanya nyambung gitu. Gue udah bahas di video sebelumnya, dan buat kalian yang belum menontonnya, kalian bisa klik link di atas ini. Oke, seperti biasa sebelum ke alur subscribe aja guys, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke. Film ini diawali dengan Jennifer Hill sedang melakukan terapi dengan dokter pribadinya untuk memulihkan. Dokternya menyarankan terapi terbaik adalah meluangkan waktu bersama orang-orang. Singkat cerita, keesokan harinya ketika pengalaman bekas luka Jennifer di masa lalu telah membuatnya sangat tidak percaya diri dan defensif terhadap kebanyakan pria, seperti memiliki niat yang tulus, namun Jennifer menolaknya. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Jennifer sedang jogging di hari itu, buruk di masa lalunya saat berlari di hutan dan dikejar-kejar pria yang memperkosanya. Singkat cerita, ketika di perjalanan di sini Jennifer berusaha lari, namun pria itu memeganginya. Pas pria itu memperkenalkan dirinya, tiba-tiba ya, Jennifer menembaknya tepat di kepalanya. Tapi itu semua hanya halusinasinya saja, dan kejadian ini terhadap semua pria yang mengganggunya. Akhirnya Jennifer pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya menawarkan tumpangan untuk mengantarkannya pulang. Namun seperti biasa Jennifer tetap menolaknya. Di sini rekannya memikirkan, lalu pria itu pun pergi dari tempat tersebut. Lalu setelah itu ketika menunggu taksi, tiba-tiba di sini dia merkosaan. Akhirnya dia pun menghadiri komunitas tersebut, dan di sini Jennifer mendapat sambutan dari ketua komunitas itu dan tidak mau menceritakannya. Lalu ketika konseling komunitas itu selesai, di sini dia berkenalan dengan seorang wanita yang berayu laki-laki seperti Jennifer itu. Di sini mereka mulai mengobrol dan menjalin suatu pertemanan. Lalu setelah mengobrol ulang, singkat cerita, setelah itu ketika Jennifer pulang, di perjalanan dia dihadang lagi oleh sekelompok pria yang waktu itu. Namun untungnya Marla datang dan menolongnya. Lalu setelah itu mengantarkan pulang ke rumah si Jennifer itu. Lalu keesokan harinya itu, dan mendengar salah satu temannya yang bercerita tentang pengalaman hidupnya yang sungguh menyedihkan. Dia bercerita bahwa orang baru yang bernama Ron mengira itu semua kebahagiaan baru bagi ibunya. Namun lama-kelamaan si Ron itu mulai kurang ajar dan memperkosa tersebut. Di sini dua wanita tersebut memulai perjuangan pribadi mereka sendiri dengan menuntut keadilan bagi para korban kekerasan seksual itu. Penasaran dengan si Ron itu dan mulai membuntutinya, dan melihat bahwa memang pria itu sering membuat ulah kepada wanita yang ada di Marla untuk menghentikan pengintaiannya. Namun di sini Marla mengajaknya ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Lalu Shin membuntuti si Ron itu. Marla di sini meminta maaf kepada si Ron itu, dan tiba-tiba ya, Marla memukulnya dengan linggis besar tepat di kepalanya, dan di sini Jennifer berusaha menghentikannya, lalu mengawasinya dan akan terus mengawasinya. Jika mereka melihat hal yang tak mereka suka, maka mereka akan mengunjunginya dan melakukan hal yang pukulnya lagi tanpa henti. Namun untungnya dihentikan oleh si Jennifer itu, dan mereka langsung berlari keluar kabur dari tempat tersebut. Kejadian tersebut bisa membuat si Ron itu berubah, dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jennifer dan Marla mengikuti bahwa temannya menceritakan ayahnya yang telah berubah dan berbeda dari biasanya, lebih sopan dan lebih baik. Mendengar hal terbaik itu, lalu singkat cerita, setelah konseling itu selesai, Jennifer mengajak Marla untuk merayakan keberhasilan mereka karena membuat Ron karena ingin bertemu seseorang, yaitu mantan pacarnya. Jennifer menawarkan diri untuk menemaninya, namun Marla menolaknya karena dia ingin. Di sini Marla lalu mengajak Jennifer untuk meminum kopi di hari Kamis sebelum pertemuan komunitas itu. Akhirnya setelah itu Marla beralih ke hari di mana Marla dan Jennifer akan bertemu. Di sini Jennifer menunggunya, namun tak kunjung datang si Marla itu. Akhirnya berkumpulnya komunitas itu dan berharap bahwa ada Marla di sana. Namun alangkah kagetnya ketika sampai di sana dia malah secara misterius.
Mendengar hal tersebut, Jennifer langsung memukul ketuanya sampai keluar darah dari mulutnya. Tapi ya cerita setelah itu, mereka semua kedatangan seorang detektif yang bernama Mick Dylan yang menangani kasus matinya si Marla itu. Kepolisian sedang menangani kasus matinya si Marla itu dan memberitahu mereka semua secepatnya akan menangkap pelakunya. Bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Marla, dan Jennifer bilang bahwa mungkin Marla mati karena mantan pacarnya. Kabar bahwa mantan pacar si Marla itu dibebaskan dan tidak bersalah. Akhirnya dengan marahnya Jennifer mencari detektif itu dan mengatakan bahwa hukum memang selalu tidak adil. Lalu setelah itu Jennifer meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, hukum tidak dapat membantu Marla maupun para korban pemerkosaan. Akhirnya dia memutuskan untuk membalas dendam untuk mereka semua, hanya dengan membawa pisau di kakinya yang ditempelkan sebuah ikat pinggang yang sudah dimodif olehnya. Lalu singkat cerita, dialah itu. Di sini dia menemuinya di suatu bar dan memancingnya untuk keluar. Ketika di luar, Jennifer mulai membuatnya marah dan ulang kali. Lalu setelah itu dia menundukkan Jennifer ke bawah dan pria itu membuka celananya sambil bilang, lebih baik kau menggunakan. Namun pas Jennifer ketika sedang menganujoninya pria itu, tiba-tiba ya, dia mengambil pisau dan langsung menusuk Joninya hingga tersungkur, hingga mati. Lalu setelah kejadian itu, keesokan harinya detektif itu mencarinya dan bertanya, di manakah kau Selasa malam? Jennifer telah membunuh mantan pacarnya si Marla itu. Namun untungnya dengan alibinya si Jennifer itu membuat polisi itu tidak mengetahuinya dari tuduhan. Singkat cerita, setelah kejadian itu Jennifer menghadiri acara komunitasnya. Di sini dia mendengar kabar dari teman. Di sini ada salah satu anggotanya yang bernama Oscar marah-marah dan bilang harus ada yang memberi pelajaran pria bajingan itu. Mungkin lalu Jennifer yang marah melihat hal tersebut, akhirnya dia bergegas pergi untuk membalas dendam kepada si Ron itu. Singkat cerita, dia mati dan membuat si Ron itu terpancing dan mengantar Jennifer ke alamat tersebut. Pas sudah sampai di sana, Jennifer mulai menggodanya dan menganggap seperti anaknya. Namun pas si Ron itu mulai memperkosanya, tiba-tiba ya, Joninya disetrum menggunakan alat kejut listrik hingga pingsan. Lalu ketika sadar terbuka, Jennifer di sini menggulingkannya hingga nungging dan memasukkan sebuah pipa ke bokongnya dan memalunya hingga mati. Setelah kejadian itu, dia membuang barang bukti dengan caranya. Ketika berkumpul, datang sekelompok detektif itu ke tempat tersebut. Di sini mereka mencurigai Oscar karena sebelumnya dialah yang mempunyai. Dan akhirnya Oscar dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya Jennifer menemui Oscar dan di sini dia saling berbagi cerita dan pernah diperkosa. Dan di sini Oscar pun bercerita bahwa dia juga kehilangan putrinya karena bunuh diri setelah penyerangan seksual, dan Jennifer yang marah mulai melacak pemerkosa putrinya. Singkat cerita, Jennifer berhasil menemukan pemerkosa itu dan mulai membuntuti. Pria itu berhasil mengalahkannya. Ketika pria itu mencoba menyerang dan memperkosanya, untungnya polisi sampai ke sana dan dia ditembak mati oleh. Dan itu polisi membawa Jennifer untuk diinterogasi, mengungkapkan pengetahuan mereka tentang identitas aslinya adalah Jennifer Hills Angela. Singkat cerita, dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan si Jennifer lebih dalam, di sini Oscar yang menjadi simpatik pada memotong lengannya sendiri dan secara terbuka mengaku pembunuhannya itu olehnya. Dan akhirnya dia pun meninggal karena kehabisan, tidak lagi menjadi tersangka utama. Dia dibebaskan tapi di bawah pengawasan polisi sebagai orang yang dicurigai. Lalu singkat pengawasan polisi dan akhirnya berhasil kabur. Jennifer yang semakin kecewa dengan masyarakat dan dia tidak lagi dapat membedakan pria yang pergi dibalut dengan gaun merah untuk memancing pria bejat di luar sana. Pertama-tama dia menemui rekan kerjanya, namun dia tidak. Lalu dia mencoba memancing preman lokal yang telah mengganggunya dan memancingnya untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Namun pada saat Jennifer oleh detektif itu yang telah membuntutinya sepanjang waktu.
Singkat cerita, scene beralih dan diperlihatkan Jennifer sedang melakukan perawatan wajib setelah hukuman 2 tahunnya karena percobaan pembunuhan ruangan dokter itu dan menandai tanda terapis di pintunya yang berarti pemerkosa. Ketika mau pergi keluar, dia kemudian diserang. Ketika dokternya keluar, dia juga dibunuh olehnya. Tetapi ya itu hanya halusinasinya saja, menunjukkan bahwa lalu dia berjalan di lorong sambil tersenyum dan meninggalkan tempat tersebut, dan film pun berakhir. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang wanita yang pernah mengalami pemerkosaan dan penyiksaan beberapa tahun silam, dan kini menjalani hidup dengan rasa takut berubah menjadi pembunuhan sadis berdarah dingin. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.